welcome back to my channel. Finally, setelah sekian purnama berlalu, akhirnya bisa juga nih aku sharing ke kalian semua apa yang membuat aku sembuh dari jerawat. Bagi kalian yang belum nonton vlog pertama aku, bisa tonton dulu ya. Oke, langsung aja. Jadi, aku bakal kasih tahu yang menyembuhkan aku dari jerawat adalah ini obatnya ampuh, mujarab, manjur banget guys. Tau gak kenapa? Karena as you can see, tadinya aku kayak gini. Sedih banget kan pokoknya. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan, muka aku benar-benar membaik sih. Ya, aku harus terima kasih banget sama namanya Roaccutane. Merek dagangnya itu adalah Roaccutane. Jadi Roaccutane ini adalah mengandung isotretinoin. Jadi isotretinoin itu merupakan turunan vitamin A yang fungsinya itu menekan kelenjar minyak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau jerawat itu kan logikanya nih ya, menurut aku jerawat itu kan karena kulit berlebihan minyak. Jadi isotretinoin ini berfungsi untuk mengurangi cara kerja minyak yang ada di dalam tubuh kita. Oke guys, tapi sebelum aku lanjut ke penjelasan sebelumnya, aku mau disclaimer ke kalian semua bahwa di sini aku bukan ahli dermatologis, aku bukan ahli kecantikan, bukan juga. Di sini aku emang benar-benar sharing sejujur-jujurnya pengalaman aku dalam mengobati jerawat aku yang super duper bikin pusing. Jadi sedikit pengetahuan aja bahwa jerawat itu ada 6 tipe, ada whitehead, ada blackhead, ada popula, ada postula, ada nodul, dan ada kistik. Itu tingkatannya dari yang paling ringan sampai yang paling parah. Nah, aku ini udah sampai ke tahap yang nodula. Jadi nodula itu adalah tipe jerawat yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi dia itu tipe jerawatnya gede-gede dan dia itu tumbuhnya di jaringan bawah kulit gitu. Jadi gede, merah, kalau dipencet sakit gitu kan, atau ada juga yang sampai bernanah gitu. Itu sih bener-bener udah termasuk yang parah. Tapi ada yang lebih parah, yaitu jerawat kistik, itu jerawat batu yang bener-bener udah hitam banget gitu ya. Jadi karena udah termasuk ke yang parah, udah ke tahap, udah di level kelima ya, aku bilangnya level kelima nih di jerawat nodula ini. Jadi dokter merekomendasikan aku obat Roaccutane ini. Kalau misalnya kita lihat di vlog pertama aku, itu Desember 2019, aku itu pertama kali datang ke klinik kecantikan yang di daerah Senopati, dan aku langsung bertemu dengan dokter spesialis kulit. Nah, dokter spesialis kulit ini begitu ngeliat muka aku tuh diresepin ke aku beserta dengan antibiotik, namanya itu Anirosid, yaitu Anirosid ini antibiotik yang diminum 2 kali sehari dan harus dihabiskan. Dan untuk obat Roaccutane itu 2 kali sehari, itu nggak boleh putus, harus dihabisin juga. Nah, kenapa sih dokter tuh kasih aku Anirosid sama Roaccutane? Nah, setelah aku pelajari aja dari googling, dari nanya-nanya gitu. Nah, kesimpulannya adalah jerawat yang aku alami itu adalah jerawat nodul yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, antibiotik ini membunuh si bakteri itu, dan si Roaccutane ini bekerja untuk menekan kelenjar minyak. Jadi bakterinya itu dibunuh dulu pakai antibiotik, dan si produksi minyak yang berlebihannya itu memang berkurang gitu loh. Kerjanya itu dia secara berbarengan. Jadi menurut aku itu adalah cara yang make sense dan masuk akal, daripada misalnya harus di facial, dipencet-pencet gitu, di laser, di segala macam. Menurut aku mungkin ada sebagian yang cocok, tapi kalau menurut pendapat aku sendiri, yang harus dibunuh itu adalah penyebabnya. Jadi kan bukan apa yang dilihat, apa permukaan wajah kita, tapi yang harus dilihat itu apa sih penyebabnya. Penyebabnya adalah bakteri, infeksi apa, bakteri. Berarti bakterinya kan yang harus dimatiin, yang harus dibunuh tuh bakteri. Kesel banget ya pokoknya aku. Nah, jadi itu adalah antibiotik Anirosid dan Roaccutane. Ini adalah duet maut paling yahut karena berkurang, ada progres selama 2 bulan. Memang di 1 bulan pertama itu ada struggling dulu. Itu tuh memasuki waktu aku paling depresi, paling stres ya secara gitu kan. Bagi teman-teman mungkin yang udah tahu, Roaccutane ini kan adalah obat keras. Bahkan di Amerika itu kan penjualannya dilarang dan sangat-sangat dibatasi gitu. Tapi ke dokter sampai aku kasih obat yang udah begitu ibaratnya jurus terakhir gitu, masih nggak mempan juga. Ternyata salah guys, kita harus sabar. Karena apa? Karena di bulan pertama itu sebenarnya bukan jerawat kita makin meradang, enggak, justru dia mengeluarkan masih ada di dalam sel kulit kita. Jadi dikeluarin dulu semua racun-racunnya, semua bakteri-bakteri itu mungkin. Jadi ya wajar lah kalau muka aku waktu itu kayak apa ya, nggak bisa berkata-kata lagi lah pokoknya.
di 1-2 bulan pertama itu. Nah tapi setelah itu karena aku berusaha sabar, sebenarnya nggak sabar sih, udah pasrah juga gitu loh sebenarnya. Akhirnya di situ ada perubahan, semuanya itu udah mulai kering, mulai kempes, mulai hilang. Tapi memang harus diekstraksi biar cepet. Jadi kalau aku konsul ke kliniknya itu aku cuman ini optional aja sih kalau peeling, boleh peeling jerawat juga, terus diekstraksi juga jerawatnya, keluarin yang putih-putihnya itu, masih terus konsum minum Roakutennya dan antibiotiknya ya. Pokoknya ini antibiotik itu penting banget, harus dihabiskan. Nah setelah itu udah mulai ada perubahan, mulai membaik ya, tapi tidak semudah itu Ferguson. Karena apa? Karena Roakuten ini mempunyai efek samping, memiliki efek samping. Mungkin di setiap orang efek sampingnya itu beda-beda. Tapi nih guys, yang aku alamin efek sampingnya, aduh, kalau cuman lihat purging aja atau ngelihat muka semakin hancur di sebulan 2 bulan pertama sih nggak apa-apa ya. Tapi di sini aku mengalami namanya perubahan mood, yaitu mood swing. Jadi tuh bener-bener depresi, bener-bener insecure, bener-bener nggak pede. Bahkan iya itu sempat aku alamin sih gitu loh. Uring-uringan gitu loh. Terus kayak unmood, ngapain itu kayak udah nggak punya objektif gitu mau ngapain gitu loh. Kayak udah beneran pasrah gitu. Jadi yang kasihan itu ya sebenarnya waktu itu pacar aku guys, karena dia kadang tuh aku chattingan tiba-tiba kesel, tiba-tiba ngambek, kayak itulah efeknya dari Roakuten itu. Mungkin. Nah, bukan cuma itu aja, apalagi emang cara kerjanya dia obat Roakuten ini kan mengurangi jumlah keratin dan produksi minyak dalam tubuh. Jadi nggak tahu kenapa rambut aku gatelnya minta ampun, jadi kayak gremet gitu loh. Itu di aku ya efeknya begitu. Terus setiap aku begini nih, rambut semua ada di tangan aku. Itu aku rontok guys, rambut rontok, udah gitu kering-keringnya nih, aku mau mangap aja sampai susah banget gitu loh, karena ini kering, semuanya kering, bibir kering, apalagi di sini aku yang paling kering, dan tangan juga tuh bukan gatel yang kayak alergi gitu, bukan, tapi kayak ada perasaan gremet-gremet tapi di dalam kulit gitu. Jadi aku digaruk juga serba salah, jadi aku pukul-pukulin aja gitu caranya. Maka dari itu dokternya kasih aku resep lain lagi selain Anerosid sama obat Roakuten. Jadi this is my savior, ini adalah Cetaphil. Cetaphil ini bener-bener membantu aku banget for very dry and itchy skin. Jadi kan kulit aku kering, gatel banget, kebantu sama ini banget Cetaphil ini. Tapi sekarang aku udah nggak pakai ini lagi sih, kulit aku karena udah nggak terlalu kering banget gitu. Nah setelah itu, karena ini kan nggak bisa dipakai di wajah kan, karena wajah juga ikutan kering, jadinya aku diresepin juga Aven ini mineral spring water. Jadi kalau ini sih optional aja sih sebenarnya ya, kalau teman-teman ngerasa udah kering banget mukanya gitu, karena aku kan di AC terus, jadi aku suka semprotin Aven ini, udah gitu aja. Dan itu ada lagi, waktu itu aku sering banget pakai lip balm nya Sebamed, tapi sekarang aku udah nggak pakai lagi. Sampai akhirnya di bulan ketiga sudah membaik, aku bikinlah vlog aku tuh yang pertama, yang bulan kemarin. Dan aku pikir bisa selesai gitu aja ya pengobatan aku gitu loh, ternyata enggak. Aku tuh tipe orang yang bandel gitu, udah sembuh udah aja main main tinggal aja, cuek-cuek aja. Nah begitu aku konsul lagi ke dokternya ngomong dong, kita hilang sembuh bukan berarti kita harus lepas totally, enggak. That's why kenapa aku mau teman-teman, ini obat ini bisa didapetin di mana aja, di all shop pun juga bisa gitu loh. Tapi guys, Roakuten ini punya dosis, ada 20 mg, 10 mg, dan 30 mg. Makanya kenapa harus dipantau oleh dokter, karena dokter yang tahu gitu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus ngelepas si obat Roakuten ini, dan berapa dosisnya kan dokter yang lebih tahu. Jadi kita lebih ngerasa aman aja. Nah kebetulan waktu di aku ini, cara melepas si Roakuten ini adalah dengan cara dari minumnya 1 hari sekali, jadi 2 hari sekali, jadi 3 hari sekali, jadi 1 minggu cuma sekali. Jadi lepasnya memang harus pelan-pelan. Seperti itulah sampai akhirnya finally in this month I really stop to consume this Roakuten. Aku benar-benar stop semuanya dari antibiotik dan Roakutennya juga. Jadi sekarang aku cuma pakai sabun cuci mukanya aja dan juga night creamnya aja. Itu pun night cream aku jarang-jarang sih kalau inget aja. So senang banget ya akhirnya aku bisa sharing ini ke kalian semua. No secret lah pokoknya, ini benar-benar jujur. Jadi ada baiknya daripada kalian salah coba produk ini, itu
oh shop ini tuh jangan kemakan iklan, mending ke yang pasti-pasti aja sih kalau menurut aku sekarang gitu loh. Karena ini jadi pelajaran juga sih buat aku. Jadi apapun yang terjadi sebelum itu aku pasti cuci muka. Dan aku mau kasih tau juga nih sama teman-teman, kalau misalnya lifestyle itu berpengaruh terhadap tubuh kita juga gitu. Jadi sih aku akhir-akhir ini lagi diet ceritanya. Jadi aku lagi rajin olahraga, lagi rajin diet, lagi rajin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Aku merasa kayak aku sekarang agak lebih fresh aja gitu loh. Dan berat badan aku turun sekitar dalam 1 bulan ya, itu konsisten di 6 kg dan gak naik-naik lagi. Jadi mau tahu kayak apa pengalaman aku di next video. See you on the next video, bye bye.